Oke, kembali lagi bersama saya di Study with Afif. Kali ini kita akan eh, meremake ya sebuah playlist di mana saya sebelumnya kita membuat eh, video tentang tutorial tentang konfigurasi atau sysadmin tentang Debian 10 dengan via net install ya. Nah, kali ini kita akan mencoba dengan DVD ISO di mana DVD ISO-nya sendiri itu eh, cukup besar filenya dan kita tidak membutuhkan koneksi internet. Saya siapkan dua DVD dan nantinya kita bikin satu segmen yang berbeda lagi ya tentang Linux ataupun yang lainnya seperti CentOS maupun Kali Linux. Oke, kita buka VirtualBox-nya pertama kali. Sebelumnya saya udah pernah nyoba. Nah, saya remove dulu. Nah, bikin lagi. Oke. Kita klik new dan namai Debian 10. Oke, kita klik next ya. Untuk alokasi RAM-nya kita by default sama storage-nya juga. Ini kita create next terus. Tipenya VDI ya. Dan pakai 8 GB untuk VDI-nya. Oke, klik start. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan ya DVD. Ini saya udah masuk. Jadi kalau kalian masih belum mencoba ya ini dan klik add. Nah, di sini nanti diarahin ke folder, pilih ke DVD-nya, pakai DVD 1 dan terus klik start. Yang pertama kali kita klik install. Terus untuk pemilihan bahasanya kita pilih English ya. Dan untuk region klik order terus dan klik negara Indonesia. Dan untuk local state settingnya kita klik US. Oke, map to use-nya American English.
di progres. Nah, untuk username-nya kita namain eh, sesuai namanya kalian masing-masing ya, gak apa-apa, atau nama terserah. Untuk domain name saya kosongkan karena nanti kita bisa set waktu kita set ya. Oke, kosongkan aja. Ini pemberian root password akan untuk mengingat passwordnya. Dan ini untuk nama usernya ya. Oke, untuk konfigurasi clocknya atau time zone-nya kita pilih sesuai daerah masing-masing ya. Kalau teman-teman di daerah Wita pilih Eastern, kalau Wita di Central atau WIB ini di Western. Saya pilih WIB karena saya berada di time zone WIB. Oke, untuk partition metode, kalau teman-teman belum tahu tentang partisi di Debian maupun di Linux ya, pilih ini guided entire entities. Nah, kalau misal teman-teman mau seperti saya, pilih manual. Jadi kita akan belajar tentang partisinya juga ya. Oke, kita create new partisi. Nah, ini free space-nya 8,6 keseluruhannya. Kita klik new. Kita kasih space-nya 7,6. Untuk primary di lokasinya ditaruh di awal dan sebagai ext4 file system. Untuk sisanya kita buat partisinya taruh logical dan kita beri atau tipenya itu kita kasih swipe area. Jadi swipe kan ada yang untuk buat storage maupun di RAM. Klik finish. Writing to this yes. Karena kita melakukan perubahan terhadap disknya ya. Dimana disknya kita memakai VDI yang kita udah setup di VirtualBox. Oke, saya keluar dulu dari full screen-nya. Oke, saya pause dulu videonya karena agak lama. Oke, di sini kita terdapat pop tentang configure the package manager. Kita klik no. Kita nggak perlu scan DVD di sini.
nanti scan-nya di setelah kita install. Juga konfigur network mirror, kita klik no. Jadi full nanti pas waktu kita udah masuk ke Debian-nya, lalu kita baru konfigurasi package manager-nya, kita scan DVD-nya menggunakan aptx CD-ROM. Dan ini konfigurasinya, klik no, gak perlu untuk survei ya. Nah, ini kita dihadapkan untuk memilih software apa aja yang diinstal. Kita kosongkan untuk Debian. Perlu desktop dan juga hanya standar sistem utility. Dan klik continue. Kita skip dulu atau saya pause karena agak lama durasinya. Oke, di sini kita dihadapkan untuk install grup bootloader. Jadi grup bootloader ini sebagai BIOS atau waktu kita booting ya di Debian, kita install dan device-nya kita taruh di /dev SDA, mana storage-nya si VirtualBox yang kita udah bikin di setup di VirtualBox. Oke, kita tunggu instalasinya. Finish in the installation, kita klik continue. Otomatis dia di DVD-nya ini langsung kosong, kan proses dari remove ya, di force unmount disknya. Nah, saya sukanya di Debian itu kayak gini, dia lebih tahu lah, lebih. Oke, kita tunggu dulu sampai kita masuk ke login page-nya. Oke, kita masuk. Oh ya, kita exit dulu. Kita masuk sebagai root aja.
dan kita masukkan password yang udah di setup di instalasi. Kita lihat ping ke Google. Oke, ini karena saya terhubung ke internet. Nah, di sini kita bisa lihat di sini untuk namanya DVD-nya itu saya masukkannya itu cuma satu. Itu kita masukkan sebuah DVD-nya. Karena saya mempunyai DVD-nya ada dua, berarti kita masukkan DVD-nya dengan perintah cd-rom add. Kita masukkan DVD satunya dulu. Nah, ini proses scanningnya. Jadi kita tidak lakukan scanning pas waktu instalasi, kita masukkan pas waktu di sini scanningnya. Kita coba lagi. Ini proses reading ya, package index. Oke, setelah itu kita force unknown di remove ya disknya. Nah, ini force unknown. Setelah itu kita update di situ rom add lagi. Kita masukkan untuk DVD 2-nya. Klik enter. Oke. Kita klik lagi update di situ rom add. Oke, selesai dan kita remove disknya force unknown. Setelah itu masuk full screen dulu. Nah, kita bisa edit etc apt source list. Kita pertama kali ya yang kita lakukan komen dulu repository online, karena kita melakukan dengan via DVD yang seharusnya full offline, kita tidak memerlukan repository online. Oke, kasih perintah, terus yes. Setelah itu kita Ctrl X dan Y dan klik perintah apt update agar mengupdate si package manager si Debian. Oke, ini terlihat bahwa package manager yang saya gunakan full dari hasil scanning dari CD atau DVD ini. Setelah itu kita konfigurasi sebuah IP address. Ini kita ketikkan PC Apache network interfaces. Nah, di sini by default kan DHCP, karena kita minta sebagai DHCP, kita ganti sebagai static dan kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya kelas B aja ya, 16.10.1. Net mask-nya /4. Oke, kita save. Terus kita keluar dulu di full screen-nya.
Oke, di sini hal pertama kali kita setting dulu networknya. Nah, ini saya setting sebagai adapternya bukan NAT. Kita ganti ke host only adapter karena setting secara statik ya, seperti di video sebelumnya. Oke, kita restart dulu. Init, oke. Kelebihan init, oke. Networking, restart. Kok ini? Oke, lihat IPA. Ya, kita up dulu NP0S3. Kita lihat lagi. Nah, di sini kita setting juga di laptop. Jadi adapternya di virtual box host only harus satu network ID dengan si Debian-nya. Di sini change adapter option. Oke. Terus klik double di sini. Klik property. Ini klik di sini. Nah, ini kebetulan saya udah set ya. 72.16.10.2. Jadi satu network ID ya. Nah, kita coba 16.10.2. Oke. Dan kita coba ping di sini, sekalian ping di sini di nya juga. Kita coba ping 172.16.10.1. Jadi kesimpulannya bahwa konfigurasi yang kita set ya, mulai dari instalasi juga menggunakan DVD sebagai repositori utama kita, jadi tidak perlu menggunakan repositori online. Dan juga kita udah set IP address secara statik dengan menggunakan adapter yang namanya virtual host only, virtual box host only. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.